Yang tersebut saya ukur frekuensinya berapa dan saya plot power spektrumnya atau frekuensi responsnya. Ya, paling gampang seperti itu. Jadi kira-kira saya akan mengambil yang gambar namanya waveform graph ya Pak ya. Ada dua yang saya letakkan di sini. Jadi yang ini adalah time domain signal, yang ini adalah frekuensi domain signal. Ada dua yang saya ambilkan. Nah, lalu berikutnya saya juga mau menampilkan berapa sih frekuensi yang terukur dari sinyal saya. Jadi saya ambil yang namanya numerik indikator. Nah, di sini dan saya beri nama sebagai frekuensi terbaca. Ya, seperti ini. Mungkin saya besarkan sedikit biar terlihat dari jauh. Ini tidak terbesarkan. Nah, kira-kira seperti ini tampilan saya. Jadi nanti sinyalnya muncul di sini yang time domain, dan ini adalah sinyal yang muncul dalam frekuensi domain. Ini frekuensi yang terukur. Saya nggak punya hardware, jadi untuk mendapatkan sinyal saya mensimulasikan dulu. Jadi saya ambil function generator yang saya bisa kontrol frekuensinya, saya putar pakai knob, dan nanti keluaran dari sinyal generator tersebut muncul di sini. Ya, jadi saya ambil dulu knob untuk melakukan putaran frekuensi simulasi. Minnya 1 Hz, maksimalnya saya taruh mungkin 200 Hz ya. Ini saya besarkan. Lalu saya ingin tambahkan stop button untuk menghentikan programnya. Nah, apa yang saya buat ini disebut di dalam window yang warna abu-abu ini disebut hanya mendesain GUI, mendesain user interface. Saya belum programming di sini. Jadi bila GUI dan juga programming itu menyatu. Ya. Nah, programmingnya di mana Pak? Di dalam block diagram ini. Kalau saya pindah ke belakang ya. Tadi awalnya kosong ya Pak ya. Sekarang muncul ini yang oranye, hijau, oranye lagi. Nah, kalau saya klik 2 kali di sini ya, dia meng-highlight item tersebut adalah yang mana di depan, ya, sama seperti stop button, yang mana di depan. Nah, kalau dalam programming biasa, kalau Bapak mendefinisikan sebuah data tipe, biasanya ada boolean, ada char, ada integer, paling sering dipakai ya. Bila di definisi data type bukan pakai seperti itu, tapi menggunakan warna. Kalau Bapak lihat warna oranye, itu pasti floating. Kalau Bapak lihat warna hijau, dia boolean. Itulah sistem basic dari Levy karena dia visual, jadi menggunakan warna. Nah, sekarang langkah pertama, saya tidak punya function generator sehingga saya cari Pak yang namanya basic function generator. Muncul ya, saya letakkan di sini. Lalu Bapak lihat muncul ada sebuah kotak di sini ya. Lalu kalau kita lihat kotak ini fungsinya apa? Di kanan atasnya ada tanda tanya Pak. Saya geser ke sini, nanti dia memunculkan fungsi ini punya input apa, punya output apa, dan dia melakukan apa. Ya. Jadi yang saya mau kontrol adalah frekuensinya Pak. Jadi saya ambil frekuensi simulasi, saya masukkan ke titik yang kiri atas. Saya sambung ke sini. Artinya frekuensi ini sekarang mengontrol ini, dan outputnya adalah signal output ya di sini. Ini saya sambung ke time domain signal. Seperti ini. Ini saya kasih labelnya, saya tunjukkan labelnya jadi kelihatan fungsinya ngapain. Nah, sehingga kalau saya buka front panel sekarang ya, saya ganti frekuensinya, saya di 55 Hz, saya run. Ini frekuensi saya. Ini saya ganti ya Pak ya, biar lebih tebal. Mungkin warnanya biar mencolok, saya ganti warna merah. Ya, saya kecil frekuensinya misalnya di bawah 10 Hz. Menggunakan knob. Ini kira-kira di bawah 10 Hz ya, 8,4 Hz. Nah, ini kisaran awal programming Levy seperti ini. Tapi kalau Bapak lihat ya, saya ubah knobnya, dia nggak berubah frekuensinya, saya harus run lagi, baru dia ada efeknya. Ini karena program kita tidak running continuous, tidak ada looping di dalamnya. Jadi kita akan menambahkan yang namanya while loop dalam Levy
While dalam lab itu seperti ini. Ya, kayak open bracket, close bracket. Cuma ini adalah area di tengah-tengahnya. Ya. Nah, ini ada warna merah untuk menghentikannya. Tapi di luar warna hijau ya, jadi ini boolean. Nah, kalau saya run sekarang, dia running continuous. Tinggal saya stop. Ya, terakhir setiap kali kita looping, kita kasih delay. Dalam LabVIEW, gambar delay itu adalah gambar jam tangan dengan satuan milisecond. Jadi representatif dari fungsinya digambarkan dengan icon. Biasanya 100 milisecond cukup. Jadi kalau saya run sekarang seperti ini. Nah, sekarang masih kosong frequency domain signal. Yang melakukan frequency domain itu adalah fast Fourier transform algoritmanya. Saya tinggal cari FFT. Di sini muncul list down fungsi-fungsi FFT. Saya nyari jenisnya yang power spectrum. Saya ambil yang ini. Saya letakkan fungsi ini di sini. Nah, kalau kita tidak tahu fungsinya ngapain, tanda tanya tadi sangat membantu, gerakan di sini. Nanti algoritmanya, rumus apa yang dipakai dijelaskan di sini. Jadi kalau Bapak atau Ibu mau pakai fast Fourier transform rumus sendiri dengan misalnya coding MATLAB dengan formula itu juga bisa. Tidak usah pakai ini. Yang ini adalah built-in bersama dengan itu. Ya. Jadi inputnya saya ambil dari output function generator dan output dari sini saya masukkan ke dalam frequency domain. Sehingga sekarang saya memiliki, ini saya kasih warna yang lebih tebal lagi biar melihatnya lebih enak, misalnya kuning dengan ketebalannya lebih tebal. Nah, kalau Bapak Ibu spend waktu di sini pakai Visual Basic atau MATLAB buat seperti ini kira-kira berapa lama? Ya, jadi lab itu memang waktu, itu jadi tujuannya. Tapi kalau saya mau tanding lawan orang yang jago programmer C atau Visual Basic, saya bisa PD ngalahin dia dalam segi waktu. Tapi kalau Bapak udah jago C, terus Bapak pindah ke lab, Bapak bandingkan ya, awal-awal pasti belum sama sampai Bapak atau Ibu terbiasa dengan lab. Karena konsep lab itu berbeda, dia graphical programming. Nah, terus berikutnya, biasanya yang orang suka tampilkan adalah tampilan GUI. Kalau Bapak lihat seperti ini ya, hampir 100% saya tahu ini dibuat pakai LabVIEW. Tapi banyak program yang di sana, Pak, di luar sana itu pakai LabVIEW, tapi tidak dimunculkan LabVIEW-nya. Kenapa? Karena disembunyikan. Dia tidak ingin orang lain tahu kalau dia pakai LabVIEW. Ya. Nah, cara mendesain GUI LabVIEW itu cukup gampang sebenarnya kalau kita tahu tekniknya, Pak. Saya akan demokan sedikit ya, misalnya saya ingin tampilannya tidak terlalu terlihat seperti LabVIEW, sehingga saya modifikasi sedikit tampilannya. Saya bisa buat transparan background-nya. Ya, ini saya bantu untuk membandingkan antara keduanya. Saya bisa ganti warna ini background-nya. Atau kalau kita udah punya gambar, misalnya saya punya gambar ya, misalnya biar sedikit alam yang sedikit green, Pak, saya tinggal drag and drop sehingga mendesain GUI menjadi lebih menarik. Ya, ini salah ya, ini bukan type. Jadi kalau kita lihat yang di aksis X ini bukan type, ini cuma bisa kita ketik nih, ganti jadi kira-kira seperti ini. Nah, software LabVIEW dari sini bisa kita compile menjadi executable dan bisa kita jual software tersebut. Makanya LabVIEW ini lisensinya komersial dan lisensinya untuk industri lumayan untuk menggunakan LabVIEW. Tapi kalau untuk akademik lumayan murah, jauh dibandingkan industri. Oke, terakhir, frekuensinya belum saya ukur di sini ya, masih kosong di sini indikatornya. Ini saya kasih warna hijau biar kontras. Jadi ada satu algoritma yang mengukur frekuensi, namanya di sini adalah extract tone.
Di LabVIEW ini hampir ada 10 ribuan function Pak yang udah built-in yang bisa kita gunakan kalau kita perlu. Tapi kalau belum ada, kita bisa develop atau menggunakan formula atau programming. Nah ini dia contohnya. Nah kalau sampai sini Bapak atau Ibu mau pakai Simulink saya rasa bisa, mau pakai MATLAB saya rasa bisa juga, mau pakai Visual Basic C juga masih bisa saya rasa. Tapi ada satu yang mungkin pembedanya ya. Kebetulan skripsi saya pakai MATLAB, jadi saya tahu kelemahan-kelemahan MATLAB. Makanya Pak, kalau boleh sharing, yang MATLAB itu sangat tidak suka sama LabVIEW, sangat tidak suka sama NI, karena NI mengambil pasar mereka. Ya, sebagai background, MATLAB itu perusahaan namanya MathWorks. Mereka software company. Kalau NI, kita adalah hardware dan software company. Jadi value kita bukan di software, value kita adalah di hardware. Sehingga kalau saya boleh sharing ya, misalnya saya mau ganti sistem ini menjadi real hardware. Saya mau ngambil sinyal bukan dari simulasi function generator, tapi dari sinyal suara misalnya atau audio. Nah, pakai MATLAB itu mungkin jadi menantang. Ya. Nah, di sini saya mau menunjukkan sedikit perbedaan antara LabVIEW sama MATLAB, yaitu dikala kita mau interfacing dengan hardware, LabVIEW itu menjadi software yang sangat mudah. Ya. Nah, saya mau tunjukin satu hardware ini Pak, ini versi mahasiswa ya. Namanya MyDeck. Jadi ini sama, cuma ini untuk akademik, ini untuk mahasiswa. Saya mau sharing ini pakai USB. Saya sambung, nyambung ya. Dan hardware ini built-in punya konektor audio in sama out. Ya. Jadi saya mengambil data audio dari handphone saya. Ya, auto detect drivernya karena saya udah install. Saya keluar dulu aja. Jadi coba saya setel lagu dulu dalam handphone saya. Ini lagu dari audio saya. Jadi kalau saya colokin 3,5 mm nya nanti audionya akan pindah dari sini dan akan diambil oleh MyDeck. Nah di sini yang bagian kita ganti adalah ujian function generator. Ya ini kita nggak perlu lagi. Kalau Bapak terbiasa sama text based programming, ada kebiasaan untuk mengcomment out sebagian coding. Nah di LabVIEW juga sama. Makanya kita bilang LabVIEW itu bahasa pemrograman. Kalau saya ingin comment out bagian yang simulasi, saya tinggal ambil namanya disable diagram. Oops, sorry. Diagram disable. Sehingga setelah saya disable, areanya akan kalau Bapak lihat dia seperti abu-abu. Artinya dia tidak dieksekusi. Yang dieksekusi yang mana? Yang enable. Sehingga di sini saya ambilkan satu function yang mengambil dari MyDeck ini drivernya ya, yaitu namanya DRQ system. Saya letakkan di sini. Ya, ini saya pilih acquire ya, ada output atau input karena dia ada audio in, audio out, bisa dua arah. Saya ambil acquire signal, saya ambil analog input, lalu saya pilih voltage karena tipe signal dari audio adalah voltage. Nah di sini ada beberapa hardware yang terdeteksi ya, saya ambil yang MyDeck aja karena saya biasa pakai ini. Ada dua audio in left sama right karena dia stereo. Saya ambil salah satu aja Pak, saya nggak ambil stereo, saya ambil satu channel saja. Nanti di sini akan ada pilihan mau ngambil data berapa banyak, satu atau banyak. Saya ambil banyak ya Pak ya. Berapa sampling rate-nya? Audio itu kira-kira 44.000 ya. Saya ambil 44.100. Dan sample rate-nya mungkin seperempatnya atau 10.000. Signal audio tidak sampai plus minus 10 volt tapi plus minus 2 volt. Sehingga kalau saya coba run ya Pak, ini signal audio saya sekarang. Kalau saya matiin audio saya pause ya. 0 ya. Kalau saya play, keluar. Ya, saya stop. Saya klik OK. Nah, di sini nanti dia akan membentuk function-function yang akan mengambil data dari MyDeck dan masukkan ke laptop saya.
Nah, di sini tinggal saya konversikan dulu datanya sebentar. Seperti ini. Ini konversi data dari warna biru ke warna merah tua ya. Sehingga kalau saya run sekarang, nah ini sekarang mengambil data live dari audio saya. Nah di sini saya kelihatan suaranya Mbak Isyana Saraswati itu di frekuensi maksimal di bawah 5000. Ya. Ini mungkin saya matikan auto scale text-nya, jadi saya bisa melihat fokus ke 5000-nya. 5000-nya. Saya bisa ganti, oh ini karena akusisnya terlalu lambat ya, ada delay saya comment out dulu. Karena kalau akusisi hardware tidak perlu ada delay. Ada error di driver saya. Makanya saya pakai ini. Nah, saya tes ulang dulu aturnya. Ya, sambil dulu mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke berikutnya. Ini kira-kira konsep yang kita sebut dengan graphical programming dari LabVIEW. Dia sedikit berbeda dengan text based dan fokusnya pada aplikasi. Ada pertanyaan sih? Monggo, ada pertanyaan rekan-rekan dari Mas, untuk yang baru pertama kali belajar tentang LabVIEW gini, dari NI ada ini Mas, ada guidance-nya atau tutorial. Mungkin selain dari NI juga banyak yang menulis buku tentang how to mastering LabVIEW. Di Indonesia ada 2 buku Pak, setahu saya berbahasa Indonesia. Satu Pak Dian Santo dari Sanata Dharma. Ini buku, tapi bukunya mengarah bukan ke komunikasi tapi ke arah data akuisisi. Jadi ada buku itu bahasa Indonesia, tapi kebanyakan tutorial kita bahasa Inggris Pak. Kalau bahasa Inggris kebanyakan luar biasa. Jadi kalau Bapak butuh, kita bisa ngasih segala materi untuk dipelajari. Dan kita punya forum namanya LabVIEW Team Indonesia. Kalau Bapak Google akan ketemu. Nah, di itu forum untuk tanya jawab. Banyak mahasiswa yang baru belajar LabVIEW mengerjakan skripsi, konsultasi dan diskusi di sana. Ini kan bisa ADC juga ya? ADC itu ada di sini. Nanti batasan resolusinya berapa? Tergantung dari hardware. Kalau MyDeck ini 16 bit 200 kilo sampel. 200 kilo sampel. Iya. Itu bisa berada? Wah, ada nggak? Bisa. Kalau ada lagi tidak? yang perlu kita ubah untuk misalnya kita mau implementasi ada kan biasanya oke 16 bit itu masih masuk akal. Tapi kan samplingnya juga harus. Saya belum ke apa Pak? Sudah. Belum. Ini masih ada satu sisi baseband signal, baseband belum sampai RF. Dan ini sebatas konsep lagi dulu, belum saya kesana. Pertanyaan Bapak saya hold dulu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, terus tadi saya jelaskan konsep programming lagi ya Pak ya. Nah, yang membuat Ethos Research tertarik gabung sama NI dan menjadi anak perusahaan NI sampai sekarang adalah satu Pak. Kata kuncinya ini, FPGA. Jadi kalau mungkin Bapak atau Ibu pernah main-main dengan FPGA programmingnya susah, sangat susah sekali. PHDL Verilog, saya udah ngalamin juga. Tahu saya pakai Altera dan pakai Siri, tahu dua-duanya. Kelemahan dari FPGA itu adalah programmingnya jelimet, tapi kekuatan dari FPGA adalah paralel, sehingga jitter atau delay itu luar biasa kecil sekali. Sehingga kenapa kalau Bapak lihat ya, implementasi 5G pasti pakai FPGA, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena mereka butuh algoritma jalan dengan cepat sekali. Tidak mungkin pakai PC, tidak mungkin pakai mikro, karena prosesnya terlalu besar. Mungkin pakai DSP mungkin, tapi jalan itu terlalu jauh.
Nah, maka dari itu kenapa FPGA-nya LabVIEW itu menarik adalah karena kita tidak perlu programming VHDL atau Verilog. Kita bisa pakai konsep graphical programming di compile ke dalam FPGA board, sehingga algoritma kita run di dalam hardware secara deterministik bahasanya. Ya. Nah, kelemahannya dari teman-teman yang dengar radio biasanya ngopreknya tidak sampai FPGA, karena FPGA-nya lumayan rumit. Maka dari itu Etus Research ketemu NI dan mereka setuju kolaborasi. Ya. Oke, nah ini konsep SDR. Jadi NI arahnya SDR dan juga software defined radio dan software design instruments. Itu arah kita kedua, yang sedikit berbeda dengan yang lain. Ya. LabVIEW udah ada sejak 30 tahun lalu Pak, buat sharing aja ya. LabVIEW udah lama, tahun 86 lahirnya. Dan LabVIEW selalu bermain di area yang ini Pak, dua aplikasi belakang. Nah, seperti saya bilang, 10 tahun lalu kita invest besar-besaran di RF, sehingga kita arahnya mau ke arah ke belakang Pak. Sehingga modeling dan desain itu kita cover juga arahnya. Karena selama ini Pak, di modeling ini biasanya orang pasti pakai simulink. Biasanya. Lalu simulation bisa pakai MATLAB dan Simulink juga. Tapi pada saat sesi ini Pak, mereka meninggalkan keduanya. Nah, kita mau satu platform dari mulai modeling sampai dengan prototyping. Ya, jadi kita fokusnya adalah active prototyping. Jadi kalau kita tertarik active prototyping dari desain, simulate sampai prototype bisa menggunakan LabVIEW satu software. Nah, kita punya LabVIEW yang versi communications. Kalau Bapak tertarik, kita punya lisensi yang gratis selama 6 bulan. Kalau Bapak mau coba evaluasi, silakan kontak saya. Saya ada kartu nama, nanti bisa saya bagikan untuk dicoba. Ya, untuk kita sediakan khusus untuk akademia, tidak untuk industri. Oke, saya fokus ke bagian pertama sekarang. Kita buat spectrum analyzer dengan hardware dari